Jessica, jangan berani-berani memarahiku. Elena juga tidak menyangka jika Jessica akan mempermalukannya. Kamu tidak sadar semenyebalkan apa dirimu? Jessica masih juga mempermalukan Elena. Jensen adalah adik iparku, dan aku merasa kasihan padanya. Sebagai istri, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Apa kamu pernah memikirkan nasib suamimu? Dia suamiku. Kamu tidak perlu mengajari aku bagaimana memperlakukannya. Elena membalas. Melihat Jessica begitu banyak membela Jensen, bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Perlu diketahui, suaminya dulu adalah seorang perayu. Terlebih lagi, Jessica dulunya adalah orang yang paling dibenci Jensen. Elena, sudahlah lupakan saja. Pada saat ini, Jensen masih berusaha netral, kekhawatiran utamanya masihlah soal anaknya. Jensen, bagaimana kamu bisa menjadi seorang suami? Kamu meninggalkan istri dan anakmu untuk melawan musuh, dan bahkan mengeluarkan deklarasi aksi pemburuan di dunia Jianghu. Kamu memaksakan, kamu mendominasi. Pernahkah kamu berpikir tentang keluarga ini? Pernahkah kamu berpikir bagaimana tidak ada alasan untuk ikut campur dalam keributan? Elena mendapati Jensen benar-benar membela Jessica, membuat amarahnya makin geram. Jensen dibuat pening, apa kamu pikir aku ingin meninggalkan keluarga ini? Tanpa mengalahkan musuh-musuh, bagaimana bisa ada stabilitas di rumah dan bagaimana anak-anak bisa lahir dengan selamat? Selain itu, sebenarnya sudah jadi keinginan Jensen untuk bisa hidup tenang seumur hidup, tapi siapa sangka kalau akan ada orang yang merusaknya. Itu adalah Elena. Amarah ini merasuk ke pikiran Jensen, dan dia hampir dibuat mengumpat. Namun, Jensen kembali memikirkan bagaimana pertengkaran akan memengaruhi suasana hati Elena dan pada akhirnya akan memengaruhi anak di kandungannya. Elena, aku berjanji padamu, aku tidak akan terlalu impulsif lain kali. Jensen meminta maaf. Jessica yang berada di sampingnya dibuat sangat kesal. Jensen tidak salah. Kenapa dia yang harus minta maaf? Elena benar-benar tidak masuk akal. Jensen, untuk apa kamu meminta maaf? Jessica tidak bisa menahan diri untuk tidak protes, mengapa kamu tidak menjelaskan bahwa semua yang kamu lakukan adalah demi keluarga ini? Setiap kali, siapa yang membuat keributan, dan siapa juga yang akhirnya membereskannya? Jessica, apakah kamu tidak malu untuk mengatakan semua ini? Elena memandang Jessica dengan dingin. Saat itu, aku dan Jensen hidup dengan damai di kota Asmenia. Siapa yang menipuku di sini, dan siapa yang menghasut keluarga Miller untuk melawan Jensen? Sekarang kamu mau berpura-pura baik membela Jensen? Elena, jangan ungkit cerita lama. Jensen mulai lepas kendali. Mengungkit cerita lama? Apa waktu itu dia hanya menyakiti sedikit orang? Jika bukan karena kebaikanmu, dia pasti sudah lama mati. Sekarang dia tidak tahu bagaimana bersyukur. Dia bahkan sudah memancing pertengkaran kita. Hati macam apa yang dia miliki? Elena melanjutkan. Wajah Jensen berubah dingin. Jessica sudah berubah sejak lama. Jensen terus meyakinkan batinnya. Tanpa Jessica, Jensen pasti sudah lama mati. Tanpa Jessica, keluarga Miller pasti sudah bermasalah sejak lama. Jessica lah yang diam-diam selalu melindunginya dari belakang. Berhenti bicara. Suara Jensen terdengar pelan. Apa kamu sekarang membantunya? Seluruh tubuh Elena bergetar, dan matanya berair. Daniel, kakek Herman, dan bahkan Zachary semuanya dibuat pusing dan harus menasihati mereka. Namun, temperamen Elena juga sangat keras. Ia tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Ia menatap Jensen dan berkata, Jensen, kamu pilih istri dan anakmu atau dia? Silakan tentukan. Kalau Jessica tidak angkat kaki dari keluarga Miller, aku yang akan pergi. Kamu gila. Pupil mata Jensen menegang. Wajah Jessica berubah suram. Dia tampak menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar tikus, tidak masuk akal. Aku tidak habis pikir, mengapa pria sebaik Jensen bisa tergila-gila padamu. Natasha, dia perhatian dan lembut, bisa mengurus bisnis. Veronica Woodley, dia rela mengkhianati keluarga demi cinta. Gracia dan Keisha, mereka adalah wanita yang rela melakukan segala hal untuk Jensen. Hanya dirimu yang bertingkah seperti seorang putri manja, tapi Jensen memperlakukanmu dengan sebaik-baiknya. Apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Apakah kamu pikir kamu pantas dibandingkan dengan mereka? Kamu tidak tahu yang namanya kebahagiaan dan rasa malu. Plak.
Begitu kata-kata itu meluncur, Elena refleks menampar wajah Jessica. Raut Jessica kian ditutupi amarah. Ia makin punya niat membunuh. Perlu diingat, Jessica dulunya adalah wanita ganas yang bisa mengorbankan siapa saja demi ambisinya. Dan sekarang, Elena berani menamparnya. Elena, kamu gila. Dia itu kakakmu. Daniel dan yang lainnya seketika dibuat tercengang. Raut wajah Elena berubah gila. Aku tahu bahwa dia sudah lama tidak suka denganku. Selama ini hubungan kerabat itu hanya sebatas yang terlihat di permukaan saja. Tentu saja, aku selama ini juga selalu tidak suka dengannya. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku dan Jensen bisa mengalami semua kekacauan ini? Elena, kamu kekanak-kanakan. Biar bagaimanapun, Jessica tetap kakakmu, dia yang sudah membantu kita. Jensen mengerutkan keningnya dan menyela, dia merasa sangat ironis. Di dunia Jianghu, dia bisa membunuh tanpa ampun. Secara internasional, tentara bayaran yang dia bunuh pun hanya berani tertunduk pada Jensen. Tapi di rumah, untuk marah sedikit saja, dia tidak berani. Ini juga merupakan ironi laki-laki setelah menikah. Ya, aku memang kekanakan. Aku sudah gila. Pokoknya cuma ada satu tawaran hari ini. Entah dia yang pergi, atau aku yang pergi. Elena berkata dengan mata merah, lalu melengos pergi. Kamu tidak perlu pergi, aku yang akan pergi. Jessica memalingkan wajah dan berkata dengan dingin. Langkahnya segera bergerak lebih cepat dari Elena. Kak Jessica! Teriak Jensen yang merasa sangat bersalah pada Jessica. Ada pula hal lain, jika waktu itu Jessica tidak menghentikan Louis dalam perang di hutan purba, Jensen pasti tidak akan mungkin bisa mengejar Alastor. Tidak apa-apa. Aku sudah berpengalaman. Semua sudah jelas sekarang. Jessica tersenyum menatap Jensen dan pergi meninggalkan ruang tamu. Keluarga Miller mendadak dirundung kecemasan, Naomi Miller dan Renata, mereka pun segera berlari keluar untuk membujuk Jessica kembali. Tentu saja, sepemahaman Jensen, bujukan seperti itu tidaklah berefek untuk Jessica. Jessica masih punya harga diri, Elena telah menampar wajahnya di depan semua kerabat. Di mana Jessica akan menyembunyikan rasa malunya? Siapa yang tahu soal kesedihan di hatinya? Diam-diam membantu Jensen untuk melindungi keluarga ini, siapa yang peduli atas semua luka dan penderitaan itu? Ya, Jessica memang telah merugikan banyak orang sebelumnya, tapi itu sebelumnya. Elena cepat minta maaf kepada Kak Jessica. Ucap Jensen dengan suara dingin. Jensen, kamu benar-benar mengecewakanku. Elena berkata dengan suara dingin, lalu melengos ke kamar. Jensen tiba-tiba merasa kesal dan mudah tersinggung. Aku baru pulang dari perang perbatasan dan kelelahan lahir batin. Kemudian, malah mengalami hal semacam ini ketika aku kembali ke rumah. Hal-hal yang menjemukan semacam ini dalam keluarga akan selalu lebih sulit daripada perang melawan master. Selelah-lelahnya tubuh, selamanya tidak akan pernah bisa menyamai lelahnya hati. Jensen, Elena marah. Kamu tahu karakternya. Dia memang lugu dan kekanak-kanakan. Tidak perlu tersinggung. Ya, semua orang memang akan berbicara omong kosong ketika mereka marah. Keluarga Miller menasihatinya. Sekarang, Jensen adalah kepala keluarga, menyebabkan status Elena di keluarga Miller naik. Tidak ada yang berani memprovokasi dia sama sekali. Aku mengerti. Jensen mengangguk. Dia sebenarnya ingin masuk kamar untuk melihat Elena, tetapi dia masih tidak bisa menahan pahit di hati, jadi dia memutuskan untuk jalan-jalan di taman. Jensen, Elena sedang berada di awal kehamilannya. Suasana hatinya telah banyak berubah. Ini berbeda dari biasanya. Daniel berjalan mendekat. Ditambah lagi, kamu menghilang selama beberapa hari. Tak terelakkan baginya untuk berpikir liar. Kamu harus lebih perhatian lagi padanya. Mendengar ucapan Daniel, Jensen pun memikirkannya. Kehadiran jabang bayi itu tidak hanya mengubah kebiasaan hidup Jensen, tetapi juga Elena. Dalam hati suami istri ini, anak adalah prioritas utama. Oleh karena itu, Elena mengkhawatirkan Jensen. Dia sangat takut jika tidak akan ada seorang ayah setelah anak itu lahir. Selain itu, hormon dalam tubuhnya berubah setelah kehamilan. Suasana hati Elena pasti jadi lebih mudah tersinggung. Semua wanita hamil memang seperti itu, dan akan berlangsung lama sampai setelah mereka melahirkan. Kamu harus siap mental.
Daniel terus menasihati Jensen, faktanya, itu tidak mudah bagi wanita. Melahirkan anak rasanya seperti berjalan di sekitar gerbang hantu. Pikirkan tentang hal ini. Mereka tahu bahwa mereka akan berada di meja operasi dalam 9 bulan dan siap menyambut kehidupan baru. Bisakah emosi mereka tidak berubah-ubah? Selama masa kehamilan, dukungan suami juga sangat penting, tetapi kamu malah tidak ada di sisinya. Tapi, jangan khawatir. Elena itu baik hati. Sebentar lagi dia juga akan menyadari kesalahannya. Mendengar itu, Jensen mengangguk lalu menghela napas. Bisa dimengerti, tapi dengan perlakuannya pada Kak Jessica, sungguh tidak pantas. Jessica semenjak kecil memang keras kepala, tapi dia sudah lebih dewasa dari Elena, dia paham bagaimana bertindak. Adik kakak memang seperti itu. Selama keluarga Miller masih memperlakukannya seperti kerabat, dia tidak akan tersinggung dengan Elena. Apalagi, kupikir meskipun Jessica ditekan, tapi kamu sebelumnya sudah ada di pihaknya. Ini sudah cukup membuatnya senang. Seorang Daniel berkata dengan penuh makna. Wajah Jensen memerah. Dia selalu merasa bahwa kata-kata Daniel sangatlah berarti. Daniel lalu menemani Jensen melihat-lihat bunga dan tanaman di taman, sambil menanyakan tentang perjalanan Jensen. Dengan berapi-api Jensen menceritakannya. Daniel cukup tertegun. Meskipun dia memang telah menerima kabar situasi sebelumnya, dia masih merasa sulit percaya sampai Jensen menceritakannya sendiri. Membunuh Alastor di depan keluarga Gibson. Di Huasia, siapa yang bisa dan berani melakukannya? Daniel diam-diam merenung, ayahnya dulunya pernah mengatakan jika Jensen adalah menantu terbaik dalam sejarah keluarga Miller dan sekarang memang kenyataannya demikian. Dulunya Jensen hanyalah seorang dokter muda di kota Asmenia. Tidak sebanding dengan keluarga Miller. Ia pernah melawan keluarga Miller, lalu terkenal di antara 4 keluarga elit, dan pada akhirnya berkuasa. Semua terasa seperti mimpi. Jensen, kehidupan pernikahan itu berbeda dengan ketika masa pacaran. Setiap tahap memiliki tekanan dan kontradiksinya masing-masing. Kamu harus belajar untuk murah hati dan berurusan dengan semua itu. Hal-hal ini sebenarnya lebih merepotkan daripada perselisihan dunia Jianghu. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar masalah dunia Jianghu, mereka akan menyelesaikannya dengan tinju. Kalau kamu tidak patuh, kamu pun akan dipukuli dengan tinju. Tapi bisakah masalah keluarga diselesaikan dengan tinju? Pikirkanlah, walaupun kamu tangguh hari ini, apa gunanya kamu menang ketika yang kalah justru adalah sebuah keluarga? Ayah sudah pernah mengalaminya, dengarkan nasihat ayah. Daniel menasihati beberapa kata lagi. Jensen menarik napas panjang. Setelah menikah, ada banyak tahapan. Elena dan aku telah melalui beberapa tahap. Sekarang sudah masuk tahap melahirkan anak. Dia memiliki kontradiksi dan perselisihan sendiri. Tapi, aku percaya bahwa setelah semua berlalu, kehidupan akan kembali seperti biasa. Baguslah kalau kamu mengerti. Daniel tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi menemui Elena. Jensen lalu berjalan menuju kamar. Daniel menatap punggung Jensen, tatapannya penuh kelegaan. Jensen sudah lebih dewasa dari sebelumnya. Dibandingkan yang sekarang, Jensen yang dulu jelas lebih sulit menahan emosi, dia pasti bisa langsung kelepasan menampar Elena. Namun, demi keluarga dan anak-anaknya, Jensen menahannya bahkan menundukkan kepala untuk mengakui kesalahannya. Menjadi seorang pria, memang tidak mudah. Namun, mengapa putri sulungnya sangat peduli pada Jensen? Daniel adalah seseorang yang sudah berpengalaman. Setelah berpikir sejenak, dia tahu alasannya dan menghela napas, menantuku pandai dalam segala hal, tapi keberuntungannya terlalu makmur. Sebetulnya, Jessica telah berangsur-angsur berubah dari yang tadinya senang dengan pakaian pria menjadi senang dengan pakaian wanita. Daniel sudah menyadarinya. Yang lebih membuatnya penasaran adalah pria semacam apa yang bisa mengubah Jessica menjadi wanita yang menawan. Sekarang, jawabannya sudah jelas. Elena. Jensen mengetuk pintu. Tapi di dalam hening dan tidak ada suara. Jensen menggelengkan kepala dan mendorong pintu dan masuk begitu saja. Dia lalu melihat Elena tengah berbaring di tempat tidur, memang seperti itulah temperamen Elena. Mungkin sedang merajuk. Jensen memikirkan suasana hati Elena, ditambah lagi dia sekarang sedang hamil. Jensen berpikir jika dirinya tidak boleh keras pada Elena. Karena jika makin keras, Elena justru akan bertindak kian keras. Anak kita pasti kangen ayahnya,
kan? Jensen berlari ke samping ranjang dan tersenyum. Elena masih berpura-pura tidur. Jagoan kecil, ayah di sini. Ayo, sini ayah peluk, lanjut Jensen. Apa yang mau kamu peluk? Dia sekarang hanya sebesar kepalan tangan. Dia tidur setiap hari. Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar. Meski masih tampak ketus, Jensen tahu jika Elena sudah tidak marah lagi. Tidak mungkin tidur terus, kan? Kadang-kadang, kamu akan menggerakkan anggota tubuhmu. Jensen berkata, omong-omong, apa kamu merasakan janinnya bergerak? Baru 2 bulan kurang, mana bisa ada pergerakan janin? Elena dengan lembut membelai perutnya. Wajahnya kini memiliki cahaya seorang ibu. Dia penuh rasa ingin tahu tentang kehidupan kecil di perutnya. Jangan khawatir, hal itu akan segera terjadi. Aku pernah dengar, katanya saat janin pertama kali bergerak, artinya dia sedang menyapa ibunya. Jensen juga naik ke atas ranjang. Dan, ketika anak itu baru saja keluar dari perut, hal pertama yang dia lakukan adalah menangis. Tahukah kamu mengapa dia menangis? Kenapa? Elena tampaknya memang memiliki temperamen yang keras, tetapi sebenarnya, dia tidak suka menyimpan dendam. Dia tidak memasukkan kejadian sebelumnya ke hati. Karena ada perbedaan suhu setelah keluar dari rahim, dan karena lingkungan yang berbeda, anak jadi tidak memiliki rasa aman. Pada saat itu, perawat akan meletakkan anak di pelukan ibu, dan anak perlahan akan berhenti menangis. Jensen menjelaskan. Luar biasa. Mata Elena penuh dengan binar kasih sayang. Karena dia sudah bersamamu selama 9 bulan dan sudah lama akrab dengan napas dan detak jantungmu, setelah dia lahir, bahkan ketika matanya belum berkembang dan belum bisa melihat dengan baik, dia akan tetap familiar dengan aromamu. Aromamu memberi rasa aman. Hidup ini sangat ajaib. Jensen tertawa. Berbicara tentang anak-anak, dia sebenarnya dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Anak baik. Belum lagi Elena, dia berharap bisa melihat anak itu sekarang. 1 bulan lagi, kita akan pergi ke dokter kandungan, dan kemudian kita akan dapat melihat penampilan umum anak itu. Benarkah? Aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu seperti apa dia. Kalau dia laki-laki, akan seperti aku. Dan kalau dia perempuan, akan seperti kamu. Mau laki-laki atau perempuan, semua harus seperti aku. Keduanya bertukar bincang perlahan, sangat hangat. Sebetulnya, Jensen masih memiliki duri di hatinya dan merasa malu pada Jessica. Namun demi sang anak, dia tetap menahannya. Selama kehamilanmu, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu dan berhenti keluar rumah. Nanti setelah 1/2 bulan, ayo kita pindah ke selatan. Jensen kembali berkata, ibu kota sudah mulai memasuki musim penghujan. Dan udara akan makin dingin. Tapi kalau di selatan, tidak akan terlalu. Baiklah. Elena tersenyum dan mengangguk. Selama Jensen mau menemaninya, dia tidak akan peduli dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jensen sebenarnya masih ingin membicarakan tentang Jessica. Namun, setelah dipikir lagi, sangat tidak tepat jika membicarakannya saat ini. Apa kamu terluka? Biar kulihat. Tiba-tiba, kata-kata Elena berubah.